Melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu masuk pada rukun-rukun pernikahan yang kedua. Setelah kita bahas rukun yang pertama yaitu adalah zauj atau pihak laki-laki suami. Sekarang rukun yang kedua adalah zaujah. Yang harus dipenuhi lagi yang kedua adalah zaujah, yaitu calon mempelai putri. Di dalam pembahasan ini, calon mempelai putri ini ada beberapa persyaratan yang telah disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri supaya suatu akad nikah ini betul-betul sah secara pandangan syariat. Bagi pihak calon mempelai perempuan, ya, disyaratkan sebagai berikut. Wa syurutu zaujati, dan syarat-syaratnya zaujah adalah kaunuha halala. Si perempuan harus betul-betul perempuan yang halal dinikah oleh pihak kemanten laki-laki. Sehingga fala yasihu nikahu mahrumatin, tidak sah nikahnya perempuan yang masih mahram kepada si laki-laki. Persyaratan ini harus secara yakin bahwa si perempuan itu memang betul-betul halal dinikah oleh pihak laki-laki. Seandainya kemudian perempuan ini masih diragukan apakah dia betul-betul halal atau masih ada hubungan mahram kepada pihak laki-laki, ya, entah itu nanti mahramnya dari segi nasab, atau mahramnya itu dari segi susuan, atau mahramnya itu dari segi ikatan pernikahan, maka masih belum diperbolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga si laki-laki harus betul-betul yakin bahwa perempuan ini memang halal bagi dia untuk dinikahi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua bagi si perempuan yang menjadi calon mempelai perempuannya adalah wa kaunuha muayyanatan. Si perempuan ini harus muayyanah. Maksudnya muayyanah adalah si perempuan ini harus jelas disebutkan saat akad perempuan yang seperti apa, siapa dan yang mana, dia harus diketahui. Sehingga fala yasihu nikahu ihda mar'ataini, tidak sah nikahnya kalau seandainya dalam akad siwatnya disebutkan salah satu dari dua putri saya. Seandainya misalkan si wali ketika mengakad nikah dia mengatakan kepada calon mempelai laki-lakinya tadi itu, calon menantunya dia ngomong, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari dua putri saya. Model yang seperti ini menyebabkan akad nikahnya menjadi tidak sah. Sehingga si wali atau yang mewakili dari pihak wali harus betul-betul menyebutkan perempuan yang seperti apa yang akan dinikahi. Harus jelas. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga kemudian wa kaunuha kholiyatan min nikahin wa iddatin. Si perempuan atau calon mempelai perempuan ini harus orang yang betul-betul tidak dalam kondisi ikatan pernikahan dengan laki-laki lain atau tidak dalam masa iddah. Artinya tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang perempuan ini masih terikat dengan pernikahan laki-laki lain. Contoh misalkan ada seorang suami istri yang mana kemudian suami istri ini cekcok sehingga muncul suatu ungkapan talak kepada istrinya. Dan kemudian si perempuan ini ketika pulang ke rumah orang tuanya dirujuk oleh si suaminya. Setelah dirujuk, si perempuan ini menjadi istri sah kepada si laki-laki yang telah merujuknya. Namun mungkin karena si pihak perempuan ini trauma dengan perilaku si laki-laki, ya, si perempuan ini enggan untuk pulang ke rumahnya si laki-laki. Padahal secara syariat setelah dirujuk seperti itu, perempuan ini menjadi istri sah kepada pihak si laki-laki. Namun karena mungkin trauma, dia tidak mau pulang ke rumahnya si suaminya. Dia kemudian bersikeras untuk diam di rumah orang tuanya. Perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan laki-laki, yaitu suaminya yang telah merujuknya. Sehingga tidak boleh ada laki-laki lain yang masuk untuk meminang, melamar, bahkan sampai menikahi perempuan yang seperti ini. Karena dia masih dalam ikatan pernikahan dengan suami yang telah merujuknya. Seandainya saja si perempuan yang telah dirujuk oleh suaminya tadi ingin menikah dengan laki-laki lain, maka perlu bagi si perempuan ini untuk mengajukan khulu' supaya jatuh cerai terlebih dahulu dan habis masa iddahnya, baru kemudian si perempuan ini bisa menikah dengan laki-laki lain yang dia kehendaki. Ini penting untuk diperhatikan oleh seluruh masyarakat Islam supaya lebih berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Jangan sampai kita itu gampang di dalam melontarkan talak, melontarkan cerai kepada istri. Begitu juga si istri. Seandainya kemudian dirujuk oleh suaminya, maka kalau memang tidak mau, hendaknya mengajukan khulu'
atau paling tidak nanti arahnya kepada faskhun nikah, sehingga dia bisa menikah dengan laki-laki yang lainnya. Jikalau tidak, seandainya ternyata si suami itu masih belum menceraikan atau tidak terjadi faskhun nikah, maka perempuan ini tidak halal menikah dengan laki-laki lain.